Ari Aulia Rahman selaku Product Owner memilih sistem monitoring infus menggunakan sensor kapasitif berbasis IoT karena relevan dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia. Sistem kesehatan di Indonesia sering menghadapi tantangan seperti kekurangan tenaga medis dan fasilitas yang terbatas, terutama di daerah terpencil. Dengan adanya sistem monitoring infus otomatis ini, beban kerja tenaga medis dapat berkurang. Saya Dina Razalfaini selaku Scrum Master. Sistem monitoring infus menggunakan sensor kapasitif berbasis IoT ini menawarkan berbagai manfaat. Antara lain, yang pertama, peningkatan keselamatan pasien. Sistem ini dapat mendeteksi secara akurat dan real-time kapan infus hampir habis, sehingga mencegah komplikasi akibat infus kosong atau kesalahan dalam pemberian dosis. Yang kedua, yaitu efisiensi tenaga medis. Dengan pemantauan otomatis, tenaga medis tidak perlu memeriksa infus pasien secara manual terus-menerus. Yang ketiga adalah respon cepat dan tepat. Alarm dan notifikasi yang diberikan oleh sistem ini memungkinkan tenaga medis merespon lebih cepat terhadap kondisi kritis. Saya Nadia Khoridatul Amiro selaku bendahara dalam proyek sistem monitoring infus menggunakan sensor kapasitif. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen penting dalam penyusunan proyek sistem monitoring infus menggunakan sensor kapasitif. Untuk komponen yang pertama yaitu Node MCU Amica CP2102. Untuk harganya sendiri yaitu 49.000 dan kita membelinya di toko Dikpart daerah Merjosari Malang. Kemudian komponen kedua yaitu buzzer aktif. Untuk harganya sendiri yaitu sekitar 2.500 dan kita membelinya di toko Dikpart daerah Merjosari Malang. Komponen ketiga yaitu LED. Untuk harganya sendiri yaitu 4.000 dan kita membelinya di toko Dikpart daerah Merjosari Malang. Kemudian komponen keempat yaitu liquid level sensor. Untuk harga dari liquid level sensor ini yaitu 65.000 dan kita membelinya di e-commerce. Untuk total dari dana yang diperlukan dalam penyusunan proyek sistem monitoring infus menggunakan sensor kapasitif ini yaitu sekitar 166.500. Saya Romatus Fitri Rohmadini selaku notulensi dalam tugas desain proyek ini. Dalam tugas desain proyek ini, tim kami melakukan beberapa kali rapat penting, yaitu rapat pertama dilaksanakan pada 4 Maret 2024. Rapat kedua dilaksanakan pada 6 Maret 2024. Rapat ketiga dilaksanakan pada 14 Maret 2024. Rapat 4 dilaksanakan pada 18 Maret 2024. Rapat kelima dilaksanakan pada 20 Maret 2024 secara online. Rapat ke-6 dilaksanakan pada 18 April 2024. Rapat ke-7 yang terakhir ini dilaksanakan pada 18 Mei 2024. Saya Brian Cesar Orlando dan saya sebagai teknisi 1 akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan buat proyek kami. Yang pertama ada pipa besi sebagai kerangka dari proyek ini. Lalu ada plat besi yang berguna untuk menempatkan gantungan infus dan juga untuk protoport. Selanjutnya yang kedua kita siapkan botol infus, selang dan botol sebagai pengisian ulang air terhadap botol infus. Selanjutnya, yang ketiga kita masuk pada bagian komponen utama dari proyek ini. Yang pertama ada protoport sebagai tempat serta menghubungkan komponen satu dengan yang lain. Yang kedua ada Node MCU sebagai microcontroller yang berfungsi untuk menjalankan program melalui internet. Lalu yang ketiga ada buzzer yang dapat menghasilkan suara sebagai alarm. Lalu yang keempat ada LED warna hijau dan warna merah sebagai indikator berupa cahaya yang dimana hijau berarti masih aman dan merah menunjukkan air infus sudah habis dan harus diganti. Selanjutnya yang kelima ada kabel jumper yang berfungsi untuk menghubungkan antara komponen yang bersifat tidak permanen. Lalu yang keenam ada kabel solid yang berfungsi untuk menghubungkan antar komponen yang bersifat permanen. Lalu yang ketujuh yaitu soket untuk menghubungkan liquid capacitive sensor kepada microcontroller. Yang terakhir yaitu liquid capacitive sensor yang berfungsi untuk mendeteksi apakah ada cairan pada infus atau tidak. Jadi liquid capacitive sensor ini akan merespon ketika ada cairan dan tidak ada cairan. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rifki Salah Firdaus selaku teknisi kedua. Saya akan menjelaskan tentang pemasangan dari komponen-komponen infueling ini. Yang pertama, kita sebelumnya sudah menyiapkan metal pipe dengan plat besi. Nah, metal pipe ini kita akan melakukan gerinda pada bagian atasnya sedalam sekitar 5 cm. Kemudian dipasangi plat besi yang telah dipotong menjadi dua
satunya sebagai penyangga infus dan satunya sebagai penyangga komponen protoboard. Pada plat besi, pada lubangnya itu dimasuki gantungan dengan menggunakan baut dan mur. Begitu juga di ujung satunya, dan pada tengah-tengahnya diberikan baut pada gerinda yang telah kita lakukan tadi. Selanjutnya, ini terdapat casing yang dapat kita buka. Di dalamnya terdapat komponen-komponen yang setelah kita pasang. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, plat kedua dipasang untuk penyangga protoboard. Protoboard ini ditempel dengan melepas bagian perekatnya, kemudian ditempeli not MCU, kabel jumper, kabel solid, LED, dan buzzer. Selanjutnya, pemasangan komponen pada protoboard. Protoboard itu ditempel menggunakan perekatnya yang telah dilepas pelindungnya, kemudian not MCU dipasang pada protoboard. Selanjutnya, LED hijau dan merah, kemudian buzzer itu dihubungkan dengan pin output digital pada not MCU. Selanjutnya, sensor kapasitif cairannya itu dipasang ke pin digital juga. Selanjutnya, untuk sensor akan dipasang pada infus yang akan menempel seperti ini. Nah, jadi sensor akan diletakkan pada bawah infus di sebelah sampingnya. Kemudian nanti air akan keluar menuju ke botol kosong yang telah kita siapkan tadi. Nanti infus akan habis dan sensor akan mendeteksi cairan sudah habis. Baik, sekarang kita langsung ke bagian bagaimana cara pengoperasian pada alat ini. Yaitu untuk pertama-tama kita membutuhkan power adapter. Nah, di sini kita menggunakan HP untuk portabilitas. Lalu untuk informasi di dalam aplikasi terdapat tombol on atau off, dan juga ada LED warna merah dan hijau sebagai indikator, dan juga ada tabel berisikan informasi di manakah infus habis atau tidaknya di suatu kamar. Langsung saja kita nyalakan. Lampu indikator pada alat dan juga di aplikasi sesuai, yaitu warna hijau yang menunjukkan bahwa alat sudah diaktifkan melalui aplikasi dan juga infus pada suatu kamar itu masih ada atau aman. Namun, jika kita drainase atau istilahnya infus itu dipakai atau mengalir ke suatu tubuh pasien, maka jika skenarionya habis, lampu indikator merah pada aplikasi dan di secara hardware akan menyala warna merah dan juga alarm akan muncul. Kita praktekkan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa LED indikator pada aplikasi dan juga pada secara hardware warna merah menyala, dan juga kita bisa mendengar alarm berbunyi, di mana itu menunjukkan bahwa suatu kamar yang dipasangi infuling ini infusnya telah habis, dan juga alarm akan membantu kita untuk mencari infus mana yang telah habis. Dan juga selain itu, selain lewat aplikasi Blink, kita juga mendapatkan notifikasi melalui Telegram bot, di mana Telegram bot akan mengirimkan sebuah pesan bahwa infus telah habis. Nah, di sini mengirimkan sebuah pesan di mana mendeteksi infus telah habis.